Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, hari ini hari Kamis, seperti biasa kita akan belajar tentang IPA kelas 7 bersama saya Pak Muhlis. Kali ini anakku sekalian, kita akan masuk ke bab berikutnya, yaitu membahas tentang klasifikasi benda. Jadi materi kita adalah membahas klasifikasi benda. Kalau kita lihat di sini, apa itu klasifikasi? Klasifikasi adalah pengelompokan benda-benda yang ada di sekitar kita. Jadi kita akan kelompokkan, misalkan di sini ada gambar helikopter, gambar bola, gambar monyet, gambar burung, gambar tumbuhan. Kita akan klasifikasi yang mana yang sejenis dan yang mana yang tidak sejenis dikelompokkan. Oke, kita masuk saja anakku sekalian. Ada istilah-istilah penting yang akan kita bahas di bab ini, yaitu yang pertama adalah yang mana yang dimaksud dengan makhluk hidup. Kemudian bagaimana membedakan dengan benda yang tak hidup. Apa itu klasifikasi? Apa itu sifat zat? Apa itu benda padat, benda cair, gas, unsur, senyawa, dan bagaimana yang dimaksud dengan istilah campuran. Jadi segala sesuatu yang ada di sekitar kita, seperti udara, seperti uang, kemudian tumbuhan, kemudian kalau kita punya hewan-hewan peliharaan, mempunyai ciri-ciri tertentu yang membedakan dengan satu dengan yang lainnya. Ciri-ciri ini kita istilahkan dengan karakteristik. Jadi di bab ini kita akan mencari karakteristik benda-benda di sekitar kita. Kemudian setelah itu, setelah kita mengetahui karakteristiknya, ciri khasnya, kita akan mengkelompokkan atau mengklasifikasi yang mana yang termasuk makhluk hidup dan yang mana yang termasuk makhluk tak hidup. Mengapa penting untuk diklasifikasi adalah untuk mengetahui dan menjelaskan klasifikasi benda tersebut. Jadi mesti kita ketahui, sangat penting mengapa misalkan kucing itu termasuk makhluk hidup. Kemudian mobil meskipun bergerak, mengapa dia termasuk makhluk tak hidup? Ya, ini yang mesti kita bahas di pertemuan kali ini. Kita akan membahas ternyata di Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan di alam semesta ini berbagai macam makhluk, baik hidup maupun tak hidup, seperti udara, hutan, batuan, berbagai macam mineral, minyak bumi, batu bara yang ada di perut bumi. Kita sangat bersyukur Allah telah menyediakan kita, tapi kita wajib menjaga alam semesta ini untuk tidak rusak, agar tetap lestari dan tidak membuang zat-zat yang berbahaya di lingkungan, misalkan membuang sampah, membuang limbah, dan sebagainya. Coba anakku sekalian melihat kedua foto ini. Ini ada foto apa anak sekalian? Ini adalah foto anak yang lagi bermain bola. Ini kan bergerak. Kemudian foto kedua adalah foto robot. Robotnya juga bergerak. Kira-kira apakah kedua gambar ini mempunyai klasifikasi yang sama? Karena sama-sama bergerak. Apakah misalkan kalau dia bergerak itu makhluk hidup? Misalkan robot ini kan bergerak juga, apakah robot termasuk makhluk hidup? Jawabannya adalah tidak. Jadi tidak semua benda bergerak itu adalah makhluk hidup. Misalkan kalau kita mengamati gambar berikut, ada 3 gambar anakku sekalian. Ada gambar mobil-mobilan yang pakai remote, bisa bergerak juga. Kemudian akuarium berisi ikan, bisa bergerak juga. Kemudian ada gambar kucing. Kemudian kita akan menuliskan beberapa ciri yang terdapat di kedua gambar tersebut. Jadi kita membandingkan saja dua.
itu gambar mobil-mobilan dan gambar kucing. Misalkan kalau mobil-mobilan apa cirinya, kemudian kucing itu apa cirinya. Kemudian setelah itu kita akan membuat kesimpulan dari kedua gambar ini untuk membedakan yang mana yang makhluk hidup dan yang mana makhluk tak hidup. Kemudian kita masuk di ciri-ciri benda yang ada di lingkungan sekitar kita. Jadi kali ini anakku sekalian, Bapak tidak punya tugas, tetapi anakku sekalian, Bapak menuliskan saja. Jadi kita akan menuliskan saja hal-hal penting yang ada di penjelasan video ini. Kemudian bisa juga melalui buku IPA yang telah kalian pegang, kita tuliskan hal-hal penting. Kemudian hal penting ini kita foto nak. Kemudian kita gunakan, bukan lagi WA group yang digunakan. Kali ini Bapak maunya foto tentang materi atau ringkasan materi ini diupload di Google Classroom. Jadi seperti di pelajaran lain. Kita sekarang membahas ciri-ciri yang ada di sekitar kita. Ini yang gambar pertama, kita sudah bahas. Misalkan tas. Tas itu cirinya apa? Misalkan tas itu cirinya adalah terbuat dari bahan plastik atau bahan kulit. Kemudian mempunyai apa dan sebagainya. Ban mobil terbuat dari karet, bola terbuat dari pesawat helikopter, tumbuhan itu mempunyai ciri-ciri apa. Orangutan. Dengan latihan ini kita akan mengetahui nanti perbedaan antara makhluk hidup dan tak hidup, sehingga kita bisa mengklasifikasi tas itu makhluk hidupkah atau makhluk tidak hidup. Kemudian anakku sekalian, sekarang kita akan mengklasifikasi makhluk hidup sendiri. Jadi makhluk hidup itu juga terbagi atas 3, yaitu manusia, tumbuhan, dan hewan. Pasti anakku sekalian tahu bedanya ya. Apa perbedaan antara manusia, tumbuhan, dan hewan. Jadi ini kita akan cari perbedaannya. Misalkan kalau manusia ini bisa berlari, bisa makan, bisa berpikir, bisa bekerja. Kalau tumbuhan itu tidak bisa bergerak kemana-mana, tapi tetap dia bisa butuh makanan dan minuman, makanan. Kemudian hewan bisa bergerak, bisa makan, tapi tidak bisa berpikir atau bekerja seperti layaknya manusia. Oke, anakku sekalian, kita akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup itu yang pertama adalah bernapas. Jadi segala sesuatu atau segala makhluk hidup yang ada di dunia ini membutuhkan bernapas. Jadi kalau kita sudah tidak bernapas, berarti kita sudah mati. Jadi bernapas ini adalah kita menghirup oksigen atau O2 dan mengeluarkan udara. Jadi kita bernapas. O2 itu yang kita hirup ke dalam paru-paru kita. Kemudian O2 ini dalam paru-paru diubah menjadi karbon dioksida atau CO2. Ini yang kita hembuskan keluar. Jadi kita bernapas, saya ulang anakku sekalian, kita bernapas menggunakan O2, kemudian kita menghembuskan keluar karbon dioksida. Kemudian ciri kedua dari makhluk hidup adalah memerlukan makanan dan minuman. Semua makhluk memerlukan makanan meskipun makanannya berbeda-beda, baik tumbuhan, hewan, ataupun manusia. Kalau di gambar ini ada hewan kambing, dia makannya adalah rumput, tetapi tidak tetap namanya makan. Kemudian kalau di manusia bisa makan yang macam-macam, bisa makan nasi, telur, ikan, ayam, dan sebagainya. Apakah tumbuhan juga memerlukan makanan? Ya, membutuhkan makanan. Kalau kita misalkan berikan mereka air, berikan nutrisi atau pupuk, itu juga sangat dibutuhkan oleh tumbuhan supaya tetap bertahan hidup. Kemudian ciri berikutnya
dari makhluk hidup adalah bergerak. Jadi contohnya ini adalah gambar anak yang lagi berlari, kemudian ada teman yang lagi berenang. Itu adalah ciri-ciri dari sistem bergerak. Jadi tumbuhan dan hewan juga itu bergerak. Coba lihat tumbuhan. Tumbuhan itu dia bergerak mengikuti arah cahaya. Jadi kalau misalkan kita tempatkan di suatu tempat tumbuhannya, kemudian ada cahaya di sebelah kanan, maka tumbuhannya akan bergerak menuju ke sebelah kanan. Sama dengan hewan. Hewan itu juga bergerak, kucing bergerak, ikan bergerak, ayam bergerak, dan sebagainya. Kemudian ciri-ciri yang keempat dari makhluk hidup adalah tumbuh dan berkembang. Jadi tumbuh dan berkembang ini contohnya, jadi dari anak TK, kemudian bertambah tinggi menjadi anak SD, kemudian bertambah tinggi menjadi anak SMP dan SMA dan dewasa. Kemudian perkembangan berikutnya adalah tentang kupu-kupu. Jadi kupu-kupu itu awalnya adalah telur. Telur ini jadi seorang kupu-kupu dewasa menghasilkan telur. Telur ini disimpan di daun. Daun ini, kemudian telur ini lama-kelamaan berubah menjadi ulat. Dari ulat ini berubah menjadi kepompong yang terbungkus ini. Dari kepompong maka menjadilah sebuah kupu-kupu muda. Kemudian kupu-kupu muda yang kecil ini berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Ini adalah siklus dari tumbuh dan berkembang juga, sama dengan manusia. Berikutnya, apa bedanya dengan berkembang biak? Kalau tumbuh itu adalah bertambah besar atau bertambah tinggi, sedangkan berkembang biak adalah bertambah banyak. Misalkan dulunya kita di rumah hanya bertiga, ayah, ibu, dan kalian. Kemudian berikutnya lama-kelamaan ibu kita melahirkan lagi adik kita. Jadi anggota keluarga kita menjadi 4 orang. Ini namanya berkembang biak atau bahasanya adalah bereproduksi. Jadi berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan. Sama dengan kucing, sama dengan ayam. Ayam kita dulunya hanya 2, ada jantan dan betina. Lama kelamaan dia beranak atau keturunan, maka jumlahnya bertambah banyak. Itu adalah ciri yang kelima. Ciri yang keenam adalah peka terhadap rangsang. Coba kalau kita lihat gambar berikut, misalkan lagi di atas kendaraan, tiba-tiba ada mobil. Pada saat malam hari ada mobil, cahayanya terang sekali, secara otomatis mata kita akan menutup. Misalkan ada lagi yang benda yang mau jatuh ke mata, kita langsung secara tidak langsung menutup mata. Atau ada benda panas kena tangan kita, otomatis kita langsung tarik tangan karena kita adalah peka terhadap cahaya, rangsang. Misalkan banyak sekali contoh anakku sekalian, ada yang mencubit kita tiba-tiba langsung berteriak, sakit. Itu adalah peka terhadap rangsang. Yang menanggapi rangsang adalah bahasa lainnya adalah iritabilitas. Jadi bukan hanya manusia, hewan tumbuhan pun peka terhadap rangsang. Misalkan tumbuhan, ada tumbuhan namanya tumbuhan putri malu. Kalau tumbuhan putri malu itu kita sentuh, dia akan menguncup, bergerak secara otomatis, dia peka terhadap rangsang. Ada hewan yang misalkan jalan di atas tanah yang panas atau sudah terbakar, dia akan secara otomatis melompat karena kepanasan. Itu adalah peka terhadap rangsang. Jadi saya ulang, nama lain dari peka terhadap rangsang adalah iritabilitas. Berikutnya adalah, jadi saya ulang dulu, iritabilitas adalah merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsangan, baik manusia, hewan, manusia, tumbuhan, dan sebagainya. Hewan manusia ini dilengkapi dengan alat, namanya alat indera, untuk menanggapi rangsang seperti hidung, untuk mencium bau. Misalkan tiba-tiba kita duduk, ada orang yang kentut, baunya busuk, secara otomatis kita menerima rangsang. Kita tahu, oh busuk, baru kita langsung tutup hidung kita, itu adalah menerima rangsang. Kemudian mata untuk melihat, telinga untuk mendengar. Sedangkan hewan-hewan tertentu memiliki alat indera khusus seperti gurat. Gurat ini terdapat pada sisi ikan. Jadi ada gurat di ikan, itu ada
semacam gurat di dekatnya insan, adalah berfungsi untuk mengetahui perubahan tekanan air. Jadi kalau ada tekanan airnya berubah jadi tinggi atau rendah, ikan itu dapat mengetahuinya. Kemudian tumbuhan juga mempunyai kepekaan terhadap terangsang, menghasilkan gerak pada tumbuhan. Misalkan baik terangsang berupa sentuhan, cahaya matahari, air, zat kimia, suhu, dan gravitasi bumi. Ciri berikut dari makhluk hidup adalah ciri yang terakhir adalah menyesuaikan diri terhadap lingkungan, yaitu kemampuan makhluk hidup menyesuaikan dengan atau istilahnya adalah beradaptasi. Misalkan tumbuhan. Tumbuhan itu ada dua jenis, ada tumbuhan yang cocoknya hidup di daerah kering, kemudian ada tumbuhan yang beradaptasi pada daerah yang di air atau lembab. Misalkan kalau di tempat kering, ciri khasnya adalah daunnya kecil, bahkan tidak berdaun, dan kulitnya tebal. Daun ini kadang-kadang berubah menjadi duri seperti kaktus. Kaktus ini adalah tumbuhan yang beradaptasi hidup di daerah gurun pasir atau panas sekali. Mengapa kaktus harus merubah dirinya menjadi tidak berdaun dan kulitnya tebal adalah supaya kaktus ini tahan terhadap cuaca panas. Dan kalau misalkan dia banyak daun, pasti butuh banyak air, sehingga kaktus ini merubah daun itu menjadi duri. Sedangkan tempat yang di daerah yang daerah tumbuhan air itu, seperti enceng gondok, itu ciri khasnya adalah mempunyai daun yang lebar. Daun lebar dan berdaun tipis supaya bisa menampung air. Kalau misalkan dia daunnya kecil, maka dia akan kelebihan air dan bisa menyebabkan tumbuhannya mati. Jadi dia bisa beradaptasi. Jadi saya ulang, ada beberapa ciri makhluk hidup di sini, yaitu yang pertama adalah bernapas, yang kedua adalah bergerak, yang ketiga adalah makan dan minum, yang keempat adalah tumbuh, yang kelima berkembang, tumbuh dan berkembang, yang keenam adalah berkembang biak. Berikutnya adalah mengeluarkan zat sisa, peka terhadap terangsang, dan menyesuaikan terhadap lingkungan. Jadi materi kita hanya hari ini sampai di halaman berapa ini? Halaman 36. Jadi kita akan menyingkat, membuat ringkasan tentang materi ini di bab 2 sampai halaman 36. Jadi bukan tugas, tapi ringkasan ini, foto ringkasan ini anakku masukkan ke dalam Google Classroom di masing-masing kelas. Jadi pertemuan kali ini, insya Allah di berikutnya kita akan sudah membahas tentang materi. Jadi inti dari materi ini adalah kita bisa mengklasifikasi yang mana makhluk hidup dan yang mana makhluk tak hidup, bagaimana ciri-cirinya, bagaimana karakteristiknya, kemudian contoh-contohnya apa saja yang termasuk makhluk hidup. Demikian materi kita hari ini. Saya harapkan anakku sekalian tetap giat belajar di rumah. Jangan mau dikala atau jangan mau malas-malasan. Karena insya Allah suatu saat atau dalam waktu dekat ke depan, mudah-mudahan kita dapat bersekolah seperti biasa. Pada saat bersekolah seperti biasa ini, aku sekalian, kita akan mulai membahas lebih detail lagi, lebih mendalam lagi tentang materi IPA. Tetap jaga kesehatan, jangan keluar rumah kalau tidak terlalu penting. Di rumah saja, belajarnya juga di rumah saja. Insya Allah berkat doa kita bersama, wabah pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dari dunia ini, sehingga kita bisa beraktivitas normal seperti biasa. Demikian nak, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.